Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Bu Vina. Baiklah, teman-teman, apa kabar sih kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Vina ingin ketua kelas memimpin doa awal pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bu Guru ingin tahu nih, teman-teman semuanya 1 bulan Ramadan kemarin apakah puasanya full? Full semua ya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, kita di sini pada pagi hari ini akan mempelajari tentang materi kalimat thayyibah. Jadi nanti teman-teman dan Bu Guru akan belajar bersama-sama mengenai kalimat thayyibah. Belum itu, Bu Guru ingin mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Jadi ketika Bu Guru absen, jika ada teman-teman yang mungkin tidak hadir pada kelas pada pagi hari ini, minta tolong untuk teman lainnya menginformasikan kepada Bu Vina ya, apakah teman tersebut hadir, tidak hadir, atau sakit. Setuju? Kita mulai ya absennya. Baiklah, pada pagi hari ini kita semua akan mempelajari tentang materi kalimat thayyibah. Teman-teman tahu nggak apa sih kalimat thayyibah itu? Benar sekali, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Namun, pada pagi hari ini, kita akan membahas 2 kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah itu sangat banyak teman-teman. Namun, pada pagi hari ini, kita akan membahas 2 kalimat thayyibah, yaitu Subhanallah dan Masya Allah. Baiklah, kalau gitu, kita akan membahas mengenai yang pertama, kalimat Subhanallah. Siapa yang tahu apa sih arti kalimat Subhanallah? Benar sekali, pintar. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Oleh karena itu, Bu Guru ingin tahu nih, jika teman-teman ketika melihat atau sedang memperhatikan sesuatu yang menakjubkan seperti gambar ini, apa sih yang teman-teman baca? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Oke. Jadi benar yang teman-teman tadi ucapkan, jika arti dari kalimat Subhanallah adalah Maha Suci Allah. Jadi Subhanallah ini kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang sangat indah ataupun yang sangat menakjubkan. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sesuatu yang menakjubkan itu tidak ada campur tangan dari manusia. Jadi pure dan murni ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa sih? Contohnya ketika teman-teman melihat pemandangan yang sangat indah, itu kita diwajibkan untuk membaca kalimat thayyibah Subhanallah. Jadi nih, ketika kalian atau teman-teman melihat pantai, gunung-gunung, itu kan murni ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman mengucapkan apa? Yap, benar sekali, Subhanallah. Kalimat Subhanallah ini kita ucapkan ketika kita melihat pemandangan atau sesuatu yang menakjubkan didasari atas Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Mari kita baca artinya bersama-sama ya. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Nah, di sini kita tahu nih teman-teman bahwasannya dalam ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan dirinya dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kemahakuasaannya yang bisa memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Padahal nih, jika teman-teman pikirkan, apabila perjalanan antara dua masjid ini tidak bisa nih ditempuh dalam perjalanan biasa, bisa menghabiskan waktu sebulan lebih perjalanan. Namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bisa mengarungi atau bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam 1 malam saja. Kalimat subhanallah ini disebut juga dengan kalimat apa sih teman-teman? Ya, kalimat tasbih. Dengan bertasbih kita bisa mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, teman-teman ketika melihat atau berjalan-jalan sore hari dengan orang tua kalian, pasti teman-teman melihat hamparan yang sangat luas. Seperti ketika melihat sawah dan yang lainnya. Itu masih sawah loh teman-teman. Teman-teman pernah nggak membayangkan bagaimana sih dunia seisinya ini? Itu pasti kehendak dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita wajib mengucapkan subhanallah yang berarti maha suci Allah. Benar sekali. Oke, selanjutnya, Bu Guru, waktu mengucapkan subhanallah itu sebaiknya kapan sih? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, Bu Guru tadi sudah menjelaskan bahwasannya subhanallah ini termasuk kalimat tasbih. Benar sekali. Jadi kalimat subhanallah ini teman-teman bisa mengucapkan ketika selesai sholat fardu dengan bertasbih kepada Allah. Kemudian bisa juga untuk teman-teman yang laki-laki nih, ketika ada imam dalam sholat itu ketika lupa, imamnya itu kayak selesai baca Al-Fatihah lupa nih mau baca apa. Jadi sebagai makmum laki-laki harus mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam. Kemudian yang kedua apa sih Bu Guru? Yang kedua, melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, melihat suatu kejadian yang mengagumkan dan juga menakjubkan. Ini kita harus mengucapkan subhanallah. Kenapa sih Bu Guru? Karena suatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan itu asalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa sih Bu Guru? Ketika mendengar kejadian yang luar biasa atau yang tidak bisa kita nalar nih. Jadi teman-teman harus mengucapkan subhanallah seperti itu. Jadi apa sih yang harus kalian ucapkan ketika menyaksikan sesuatu yang mengagumkan seperti ini? Pintar sekali nih, subhanallah. Jadi kita selanjutnya akan membahas mengenai kalimat yang kedua. Thaibah yang kedua apa teman-teman? Benar sekali, Masya Allah. Bu Guru ingin tahu nih, arti dari Masya Allah itu apa sih? Benar, artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Oke, Bu Guru ingin tanya nih, apa sih yang kalian ucapkan ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan seperti gambar ini? Seperti bangunan yang tinggi, dan juga mungkin ada taman yang indah. Ini teman-teman harus mengucapkan apa sih? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, yang kedua ini kita akan membahas kalimat Masya Allah. Kalimat Masya Allah ini kita ucapkan ketika teman-teman sedang melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan. Namun perlu kita garis bawahi, sesuatu yang indah dan menakjubkan ini ada campur tangan manusia. Jadi tidak murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hal itu ada campur tangan kita sebagai manusia. Jadi teman-teman ketika melihat akan hal itu, kita mengucapkan Masya Allah. Contohnya apa sih Bu Guru ketika kita harus mengucapkan Masya Allah? Contohnya adalah ketika teman-teman mungkin sedang berkunjung ke masjid yang bagus. Lah, kan di situ teman-teman melihat nih bangunan ini sangat indah dan megah. Dan
ketika teman-teman memasuki masjid itu, di pekarangan masjid ada kebun yang cantik. Jadi teman-teman harus mengucapkan Masya Allah, karena di situ ada campur tangan manusia yang telah merawat dan yang telah membangun masjid tersebut. Kemudian, atas didasari apa sih Bu kita harus mengucapkan Masya Allah ini? Atas didasari Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Shadaqallahul azim. Ayo mari kita baca artinya bersama-sama. Artinya adalah, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalil tersebut dapat kita ketahui bahwasannya dalam objek atau kita mengucapkan Masya Allah adalah kebunnya. Sedangkan adanya sebuah kebun tersebut adalah seperti tanaman-tanaman yang ada di kebun itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tanaman-tanaman kalau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertumbuh subur. Dan ada campur tangan manusia. Ini maksudnya pemilik kebun tersebut kan senantiasa merawat tumbuhan tersebut. Jadi ketika melihat hal seperti itu, teman-teman mengucapkan Masya Allah. Benar sekali. Bu Guru, kapan sih sebaiknya kita membaca Masya Allah ini? Ya, ada dua nih teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman melihat sesuatu yang mengherankan. Misalnya nih, ketika teman-teman melihat teman yang lainnya. Si A ini kok cantik banget ya? Si A ini kok tampan sekali ya? Jadi, ketampanan atau kecantikan seseorang itu kan atas kehendak Allah. Jadi, jika teman-teman heran ketika melihat teman yang lain cantik atau yang tampan, teman-teman harus membaca Masya Allah, karena itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita merasa takut. Misalnya, ketika teman-teman berjalan ke sekolah, teman-teman tidak sengaja nih melihat dua orang berkelahi, entah apa alasannya. Jadi teman-teman melihat saja, kemudian teman-teman akan merasa takut. Duh, harus gimana nih aku? Jadi teman-teman harus mengucapkan kalimat Masya Allah, karena semua yang terjadi ini adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman dan Bu Guru sudah banyak belajar nih pada pagi hari ini mengenai dua kalimat thayyibah. Yang pertama apa? Subhanallah dan Masya Allah. Jadi apa sih perbedaannya antara Subhanallah dan Masya Allah, teman-teman? Subhanallah ini ketika teman-teman melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan, namun semua itu atas kemurnian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Masya Allah, ketika teman-teman melihat sesuatu hal yang indah dan menakjubkan, namun dalam hal tersebut ada campur tangan manusia. Jadi teman-teman harus mengucapkan Masya Allah. Baiklah, kalau seperti itu, Bu Guru ingin tahu nih. Jadi, kan teman-teman dan Bu Guru tadi sudah belajar banyak mengenai Subhanallah dan Masya Allah. Jadi, Bu Guru ingin tahu nih, seberapa banyak sih teman-teman mengetahui materi pada pagi hari ini. Jadi, teman-teman akan sedikit mengerjakan soal mengenai materi Subhanallah dan Masya Allah. Yang pertama, ada kegiatan yaitu teman-teman mengucapkan dengan lantang kalimat Subhanallah dan Masya Allah dan berdiskusi dengan teman sebayanya. Nanti teman-teman membentuk kelompok ya. Nanti teman-teman bisa memilih sendiri, atau ketika teman-teman kesusahan untuk memilih sendiri, bisa meminta Bu Guru untuk memilihkan kelompok pada kalian. Untuk mengerjakan apa sih Bu kerja kelompok itu? Untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan yang sudah Bu Guru cantumkan di sini. Jadi teman-teman nanti ketika sudah membentuk kelompok, Bu Guru akan memberikan suatu permasalahan yang akan teman-teman jawab bersama teman kelompok semuanya. Mengerti sampai sini? Mengerti ya? Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan?
Alhamdulillahirrabbilalamin kalau teman-teman sudah bisa atau sudah mengerti ya tentang materi pada pagi hari ini. Kemudian Bu Guru ingin tanya nih, jika teman-teman tahu jawabannya, teman-teman bisa mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Yang pertama, ketika kita melihat sebuah pantai yang indah ketika kita sedang berlibur, teman-teman harus mengucapkan apa sih? Benar sekali, subhanallah. Alasannya apa nih? Kok kita harus mengucapkan subhanallah ketika melihat pantai? Benar sekali, karena pantai itu adalah murni ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pantai itu sangat indah dan menakjubkan ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika teman-teman melihat sebuah peperangan yang terjadi di sebuah negara tetangga, mungkin ketika teman-teman melihat berita dengan orang tua kalian, apa sih yang harus kita ucapkan? Masya Allah. Benar sekali, karena apa sih teman-teman kok kita mengucapkan Masya Allah? Benar sekali, karena semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali, 100 untuk teman-teman semuanya. Tepuk tangan. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa ya teman-teman, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Bu Guru harap materi yang Bu Guru sampaikan dan teman-teman pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semuanya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru ingin satu perwakilan kelas untuk mengucapkan doa penutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas teman-teman semua karena sudah mau belajar bersama dengan Bu Vina. Kurang lebihnya Bu Vina mohon maaf ya jika Bu Vina ada salah kata ataupun perbuatan selama proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.